Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul dengan NIM 32021020050. Saya dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah saya buat, yaitu tentang aplikasi perpustakaan. Di sini saya menggunakan VBA Makro Excel. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan dan penelitian. Perpustakaan menjadi tempat sumber informasi sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Pada sebuah perpustakaan memiliki beberapa proses yang dilakukan, yaitu proses peminjaman buku, proses pengembalian buku, proses perpanjangan buku, serta proses pengadaan buku. Dalam proses pengembalian buku yang terjadi di perpustakaan saat ini, sudah menggunakan sebuah sistem berkode yang digunakan dalam menginputkan data buku yang dipinjam. Proses pengembalian buku di perpustakaan saat ini seringnya terjadi antrian pada saat pengembalian buku. Jam operasional dari perpustakaan yang terbatas serta diperlukannya petugas perpustakaan untuk proses pengembalian buku. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang tidak memerlukan bantuan dari petugas perpustakaan untuk mengembalikan buku dari para pengguna perpustakaan. Proses pengembalian buku dapat dilakukan tanpa melihat jam operasional perpustakaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat aplikasi perpustakaan ini. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menerapkan ilmu yang telah didapat di kampus Politeknik Negeri Sambas ke dalam masyarakat dengan cara menghasilkan suatu perancangan VBA, pendaftaran anggota dan peminjaman buku yang efektif, efisien, dan inovatif. Yang kedua, untuk mempermudah dalam melakukan pendaftaran anggota dan peminjaman buku secara online pada perpustakaan Paloh. Yang ketiga, untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam jurusan yang diambil. Kemudian manfaatnya yaitu mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di lingkungan akademik. Yang kedua, menambah pengetahuan penulis tentang kajian-kajian yang diperoleh di luar lingkungan akademik untuk mendukung penyusunan proyek UAS ini. Yang ketiga, menambah khasanah pustaka perpustakaan akademik sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat di akademik. Yang keempat, memberikan kemudahan dalam pelayanan, pendaftaran anggota, dan peminjaman buku secara online tanpa batas waktu. Yang kelima, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi dalam memberikan informasi yang berbobot dan sebagai masukan di bidang pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian codingannya, yaitu di VBA Makro Excel. Baiklah, langsung saja kita ke project UAS-nya. Pertama, kita aktifkan terlebih dahulu teks bukunya. Ini sudah aktif. Kemudian saya melihat admin. Sini saya membuat database yang bernama dbPerfal. dbPerfal ini terdiri dari 5 tabel, yaitu anggota, buku, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan user. Langsung saja ke langsung terangin. Di halaman login ini terdapat username dan password. Jika belum mempunyai akun, maka kita akan mendaftar akun terlebih dahulu. Nama ternyata akun saya itu sudah ada ya guys. Saya sudah mendaftar, maka akan ada tombol ini. Kemudian saya setelah terdaftar. Kemudian kita ditampilkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini berisi halaman admin perpustakaan Paloh, yaitu ada jumlah anggota, jumlah buku, jumlah transaksi, dan jumlah user. Kemudian kita ke tombol data anggota. Di sini tertera tabel anggota yang terdiri nama, alamat, dan HP. Kalau ingin menambah data, maka klik tambah data. Misalkan nama lengkapnya itu Sari.
alamat minibar, misalnya perempuan, nomor HP misalkan kita simpan, maka akan timbul pesan data anggota berhasil disimpan, dan data lengkapnya akan tampil di samping sini. Kemudian kita ke tombol edit, misalkan tadi namanya Sari, maka akan terisi otomatis. Misalkan kita edit alamatnya itu Palo, maka kita update, akan muncul pesan seperti ini dan muncul data lengkap. Kemudian kita ke tombol hapus, misalkan tadi Sari, hapus, maka kita data dihapus. Kemudian kita ke laporannya, ini adalah laporan dari tabel anggota tadi. Setelah itu kita ke data buku. Data buku hampir sama dengan data anggota. Misalkan tambah data, misalkan judul bukunya buku gerbang terbuka. Pengarangnya misalkan Fahmi, penerbitnya Santoso, misal tahun terbitnya tahun 2007 ya. Jadi kita simpan, akan muncul pesan seperti ini, data buku berhasil disimpan, dan muncul data lengkapnya di sini. Kemudian kita ke tombol hapus, misalkan tadi namanya gerbang terbuka, maka akan terisi otomatis. Misal kita edit penerbitnya itu Bahron, update, maka akan muncul pesan data Anda berhasil diupdate. Kemudian kita ke laporan, ini adalah laporan tabel buku. Data anggota sama data buku hampir sama ya. Kemudian kita ke tabel transaksi. Dan transaksi, misalkan nama anggotanya yang meminjam itu Siti, kemudian alamatnya itu Palo, nomor HP misalkan, judul buku yang dia pinjam, misalkan kita lihat detail terlebih dahulu, detail buku. Misalkan buku di sini ada buku Peri, Dongeng Kancil misalkan ya, Dongeng Kancil. Dongeng Kancil. Misalkan pengarangnya tadi siapa? Dongeng Kancil, pengarangnya Sarwenda. Kemudian penerbitnya tadi Kelvin ya, dan tahun terbitnya 1950. Oke. Misalnya tanggal pinjamnya tanggal 3 bulan 1 2023, tanggal kembalinya tanggal 2 bulan 2 2023 ya. Status bukunya buku dipinjam, kemudian statusnya dipinjam, kita simpan, maka akan muncul pesan data Anda berhasil disimpan. Kemudian jika ingin mengedit, maka edit di sini tadi Siti ya, maka akan otomatis sendiri. Misalkan tanggal kita edit tanggal ya. Oke, kita edit, maka akan muncul data seperti ini. Kemudian kita ke transaksi pengembalian buku. Misalkan tadi Siti,
Sipi ini ingin mengembalikan buku, jadi di sini tinggal coba saja buku dikembalikan. Misalkan dia telat 2 hari, maka dendanya 4.000. Masuk dari tanggal ya. Tanggalnya nggak otomatis ya. Tanggal 2 tadi. Kemudian kita simpan, maka akan muncul pesan data Anda berhasil disimpan. Kemudian kita ke tombol logout. Jika ada pesan ini, maka kita oke. Jadi Anda berhasil keluar. Dan keluar di halaman login. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.